Mari Bapak semua kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Syahrial. Waktu dan tempat terselah. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Masuk dulu kan? Masuk dulu kan? Keluarin dulu kan? Keluarin dulu dah. Kalau ustaznya ceramah nggak makan. Sambil makan kita selawatan dulu, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ayo dicicipin dulu buahnya. Silakan Pak Ustaz. Kopinya kemari, Lek. Tinggal di situ, Lek. Tuangin Ki. Suruh papa begitu kan. Kalau dikasih mic. Goceng. 3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yutabul abadal abidin wa dahur dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakum ya ahlan bihal batin wa yahna wa Allahumma inna salaka fahman nabi Muhammad sallallahu Nahal malaikatul karabin Allahumma bil ilmi wa zaina bil hilmi wa tawajjamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nuril anwar wa salli as-salatu ya karam ya miftahi babil yasar sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi akhyar. Adana ni'amillahi wa ikhwani.
Sama-sama kita hormati Bapak Sahibul Musibah, Bapak Zulkifli sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahir maupun batin. Menjadikan keluarganya itu bersabar daripada musibah yang menimpanya. Dan mudah Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada keluarga Bapak Zulkifli. Amin. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan pada kita semuanya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa dapat makan, minum, rokok, mudur, ngopi. Iya. Alhamdulillah. Kalau kita masuk rumah sakit nggak boleh merokok kita. Boleh. Rumah sakit dan kalau nggak dari oyok apa itu. Alhamdulillah kita. Walaupun udah kempes ya, yang penting masih tidak dapat makan. Salawat dan salam lalu pula kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berusaha dengan semaksimal mampu kita, sekuat tenaga kita untuk terus meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bimtisalil awamir wa ijtinabin nawahi, laksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon gue nanya nyangkut baik pasal ngomong. Iya. Om kudu dan gorengan tadi pasal ya. Itu daun. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan ayyu mamra'atin mata laha salasatun minal waladi kunna laha hijaban minan nar. Wanita manapun yang mempunyai 3 anak lalu mereka mati meninggal dunia, kelak mereka akan menjadi pelindungnya dari neraka. Hadis yang lain mengatakan 2 atau 1. Jadi kalau anak yang meninggal dunia yang belum balik itu menjadi pelindung bagi orang tua. Tabungan, tabungan akhirat. Karena nanti anak yang meninggal dunia yang belum balik itu tergerak-gerak keluarga kita mati. Supaya ayah dan ibunya itu masuk ke dalam surga. Tentu syaratnya ayah dan ibunya itu beriman kepada Allah. Nggak beriman nggak bisa. Syaratnya beriman. Jadi syaratnya orang masuk surga itu ya beriman. Kalau misalkan kita punya anak belum balik sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti tabungan buat kita. Emang sedih kita. Kenapa? Karena anak itu termasuk daripada amanah yang Allah berikan. Kita nih pada punya anak, pada kecil, jaga anak kita. Jaga anak kita, jaga anak kita jangan sampai jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Jaga dari kecil. Kita didik anak kita. Sikap anak kita jaga. Bagaimana dia ketika banyak orang, lihat. Ketika dia bergaul dengan temannya, bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, hormat kepada orang tua. Ini cerita orang meninggal anak kecil itu sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abi Talha dan Ummi Sulaim. Itu bahwasanya Abi Talha itu punya anak. Ketika punya anak, anaknya meninggal dunia.
Ketika anaknya meninggal dunia, ya kan, itu ayahnya nggak tahu, yang tahu cuma ibunya, istrinya. Nah setelah anaknya itu meninggal dunia, kata istri gini, jangan ada yang ngasih tahu suami saya bahwa anaknya meninggal dunia, biarkan saya sebagai istrinya yang akan memberitahu kepada Tolha bahwasanya anaknya sudah meninggal. Pulang tuh, kami Tolha pulang. Pas pulang biasa, anak itu lagi tidur, udah dikasih makan tuh. Suaminya kalau pulang dikasih makan, terus berbicara yang enak-enak, kasih minum, diajakin sama bininya, sama Muslim diajakin yang namanya hubungan suami istri. Itu bapak kalau pulang kerja, saya tanya, bapak pulang kerja nih capek jauh-jauh, itu biasanya bapak dikasih kopi langsung suruh makan terus langsung disediain itu enggak? Ada sih. Itu Orang belum punya. Siang tadi. Kita dulu langsung. kita kan pada kerja nih. Jadi kita pulang kerja nih. Itu kalau misalnya kita pulang kerja, itu bini kita itu nyambut kita nggak kedatangan kita datang itu. Sambut. Apa bini kita itu asik nonton TV, main HP dan sebagainya. Nah itu. Nyambut pakai sapu. Kalau misalkan bini kita Nyambut pakai datang sapu. habis kerja, kita nggak disambut, dicuekin, berarti bapak termasuk kurang cakep pendidiknya. Banting ya. Tuh Pak Jun. Kan yang bagus mah kalau kita pulang kerja itu bini kan nyantronin kita itu. Ya. Betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru pulang. Kasih itu yang namanya minuman, ya air putih. Giri, jangan dengerin giri. Dikasih makan. Ini mah kadang ya Allah, baru pulang capek-capek kerja, jangankan kita disambut, dikasih air putih, dikasih makanan snack, ya kan? Dilawan tidur kadang kita. Maka benar bagaimana Joni Iskandar mengatakan, bagaimana aku mau betah di rumah? Cari suami pun tidak ada, kan begitu? Betul. Itu Abi Tolha pulang ke rumahnya disambut oleh istrinya, kasih minum, makan, diurutin, ngomong gitu, ayo jajakin hubungan intim seperti suami istri biasa. Itu kalau misalkan bini begitu pulang kerja, wah luar biasa. Belum mandi tadi. Iya. Pulang. Akhirnya setelah itu lalu bertanya tuh istrinya, ini cerita. Wahai suamiku, bagaimana kalau ada segerombolan orang nitipin barang sama kita? Ya terus orang tersebut setelah kita menerima titipan, orang tersebut mengambil titipannya, kira-kira kita boleh nolak? Ya nggak boleh orang dia kan gitu. Kita dikasih titipan nih, contoh parkir motor dah misal masjid, dia harus parkir motor, diambil sama orangnya, marah nggak? Ya marah. Orang kita dititipin, atau nggak boleh lah, orang punya dia. Langsung kata istrinya apa? Wahai suamiku, bahwasanya anakmu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah dia, marah. Lah, kok bukan cerita dari tadi? Ya iyalah bang, kalau misalkan abang baru pulang kerja, kata kita itu, abang baru pulang kerja capek-capek, langsung saya kasih kabar duka, kabar yang tidak mengenakan, bagaimana rasanya? Kan enak, makanya direlakin dulu suaminya, kasih makan, kasih minum, diurut-urut, baru ceritain tuh, cakep gitu. Dapat musibah doang apa tiap hari itu? Itu yang makan itu musibah doang tuh. Kalau tiap hari Ya pulang ada. ya cakep kan tiap hari, cakep gitu. Iya, gitu. Itu artinya apa? Artinya kita kudu sabar ketika kita punya anak, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sabar, mau ngapain lagi. Ini ada cerita lagi yang nama
Al-Imam Yafi dari Al Hasan Asy-Syadzili. Itu beliau ketika beliau itu lagi haji di Baitullah dan sedang tawaf, melihat wanita yang sangat cantik jelita, perempuan cakep. Mantap. Nah ketika ya biasalah laki-laki ya laki-laki itu kalau melihat perempuan kita kadang ngobrol tuh cakep juga tuh orang gitu ya, biasa lagi gitu. Betul. Betul aja. Kedengeran perempuan tersebut kedengeran bahwa saya dia lagi diomongin. Pas lagi diomongin langsung samperin tuh, ngobrol. Kenapa Pak? Enggak, saya baru pertama kali melihat wanita cakep banget, gembira gitu, fresh gitu. Jadi darah lincah kalau itu mau jadi lincah. Gitu. Akhirnya apa? Cerita lah. Wah jangan lihat sekarang. Cerita ya. Bahwasanya saya dulu punya suami. Sekarang saya dijanda. Iya. Kak Jun. Hah? Saya dijanda. Dulu saya punya suami. Saya dulu punya suami, punya anak 4. Menjadi ya. Di suatu cerita suami saya itu motong yang namanya motong kambing. Anak saya yang 2 laki-laki yang masih pada kecil ngelihat bapaknya motong kambing, maka kalau misalkan ada sembelih Idul Adha, motong sapi, motong kambing itu pokoknya jangan sampai ngelihat tuh sebenarnya. Jangan sampai ngelihat ada orang motong kambing langsung bisa jangan lihat. Suruh jauh. Akhirnya ketika bapaknya lagi motong kambing, ini bocah berdua ngomong, adik kakak, Dek, apa bang? Mungkin kecil. Kambing-kambing. Ayo kita ngikutin tuh kayak bapak motong kambing, cuman adik jadi kambingnya. Bener. Itu saya ingat cerita saya tuh zaman saya dulu. Si Sultan sama Sajile kecil, itu si Sultan mau disunatin sendiri sama adiknya itu. Makanya waktu itu sunat dadakan. Iya, makanya kalau misalkan ada yang sesuatu yang begitu berburu. Akhirnya adiknya tersebut sama abangnya dipotong kayak kambing. Matilah tuh. Mati adiknya. Ketika mati, abangnya takut ngadu sama orang tua, bapak dan ibunya. Pergilah dia ke hutan. Takut dia melarikan diri, takutlah. Ternyata mati beneran, mau digorok. Gitu. Mati. Lari dia ke hutan. Habis lari ke hutan, ternyata abangnya tersebut yang melarikan diri karena udah motong adiknya, abangnya dimakan macan. Berarti mati berapa tuh anak? 2. Nah ketika abangnya itu dimakan macan, ngomong istrinya, Bang, itu anak kita yang 2, yang 1 udah mati, digorok sama si AA-nya katanya. Gara-gara apa? Abang waktu motong kambing dia ngeliat dipraktekin, mati anak kita, nangis. Sekarang mana tuh abangnya? Dia kabur ke hutan, dikejar sama bapaknya, dikejar. Ya Allah, kejar. Pas sudah dikejar di hutan, apa yang terjadi? Bapaknya kehausan, mati juga bapaknya, suaminya. Di hutan mati. Berapa yang mati tuh? 3. Terus dia punya anak yang masih digendong. Dia masak, anaknya ditaruh dulu. Ternyata anaknya itu ternyata yang kompor nih. Lagi masak, airnya tersebut kesiram ke anak tersebut yang masih kecil. Anaknya tersebut mati disebabkan apa tuh? Kesiram air. Panas. Mati juga anaknya. Berapa tuh berarti? 3. 4 sama suaminya. Anaknya yang 1 udah nikah. Mendengar kabar itu, adiknya 3-3-nya meninggal, ayahnya meninggal, sok mati juga anaknya yang sudah rumah tangga. 4. Berarti tuh perempuan tinggal sendiri. Tapi dia sabar. Sabar apa? Sabar menanggung daripada musibah seperti itu. Dia tegar bahwasanya yang sudah meninggal tidak akan bisa hidup kembali. Udah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, udah ikhlas. Karena dia sabar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang sudah meninggal tidak akan balik lagi, udah. Dia menerima takdir Allah dan dia mengekspresikan daripada kesedihan dan sebagainya, ya dianggap biasa-biasa. Tetap hati mah nangis tapi ekspresinya enggak. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Wanita tersebut walaupun udah punya anak janda, tapi cakepnya luar biasa. Cari gitu. Cari. Sampai Bang Asep dinyambung yang sama sering kita. pinjam janda. Itu artinya apa? Maka ketika kita terkena musibah dan sebagainya, udah nggak ada lagi. Jangan kita itu sabar. Emang semua udah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang kita tidak paham dan sebagainya. Banyak ulama-ulama menceritakan kepada kita, ada anak ya kan lagi kecil yang dia sayang banget sama orang tuanya, udah gede malah ngelunjak sama orang tua, bahkan durhaka sama orang tua, kan ada. Lagi kecil mau Allah hormat apa, bergaul dengan pergaulan yang tidak benar, pergaulan bebas, teman-teman yang tidak baik, yang jauh daripada Allah dan Rasulullah, pergaulan sehingga anak tersebut menjadi anak yang benar. Alhamdulillah kita punya anak, kita didik anak kita. Kita nggak salah, dia tegur, nah yang begitu nggak boleh. Ya duduk manis duduk. Misal bicaranya kasar, kita kasih tahu anak kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai kebablasan. Ada anak kecil ya, anak sekolah bahasanya itu ya Allah, binatang keluar, bahasa kasar itu keluar dan sebagainya. Itu bahasa anjing lu, babi lu, itu hal biasa. Ya Allah, ya Rasulullah. Kita ajarin anak kita jangan sampai berbuat atau mengatakan sesuatu yang kasar dan sebagainya. Bahasa binatang jauh-jauh. Ya, tadi dengan kita. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia dan rahmatnya kepada keluarga Bapak Zulkifli yang sudah ditinggalkan oleh putrinya Kamila Zaida Rifayat. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik lagi, dan Allah mudah-mudahan menjadikan keluarga Zulkifli ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta diberikan kesabaran di dalam menerima musibah yang menimpa daripada keluarga Zulkifli. Kita sebagai tetangga, mari sama-sama mendoakan mudah-mudahan tetangga kita, saudara kita atau Bapak Zulkifli ini yang sedang ditimpa musibah. Kemarin belum lama juga Pak Udin, ya kan? Kita nggak tahu tuh ajal tuh kemarin yang udah tua, istrinya dari Babe Udin. Sekarang ya kan Pak Zulkifli yang belum lama, baru beberapa hari atau beberapa jam meninggal dunia. Ini sebenarnya ibrah buat kita, bahwasanya ketika ajal sudah datang, nggak malah pilih ajal. Enggak yang muda, enggak yang tua, baru lahir juga kalau udah dicabut nyawanya udah segitu, ya udah cabut. Kalau kita nih yang perbatasan nih, perbatasan kita apa? Ya kan? Apakah kita nanti dicabutnya dalam pada husnul khotimah apa husnul khotimah, kita nggak tahu. Cuman kita harus berjaga, karena orang meninggal itu nanti tergantung, kata Nabi, tergantung kebiasaan setiap harinya. Kalau biasa orang tersebut rajin ke masjid, duduk bersama para alim ulama, sering mendekat dekat kepada ulama-ulama dan majelis ta'lim, sering baca Quran, ya, bahasa sopan dan santun, insya Allah meninggalnya pun dalam keadaan husnul khatimah. Nah kalau misalkan hidupnya tiap harinya itu beragajulan, ibaratnya semau dia, ibadah nggak mau, maksiat, senang dosa, senang sebagainya, ya udah kata Nabi biasanya meninggal tergantung daripada kebiasaan. Maka kita rubah hidup gaya kita. Kalau kita kemarin masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena hidup kita ini, ya kan, hanyalah apa? Permainan saja, sudah kurang hidup kita. Sendagur, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang miskin, semuanya permainan. Tinggal kita bagaimana mensyukurinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam hari ini dapat bermanfaat, khusus untuk diri saya pribadi sebagai introspeksi diri saya, dan juga kepada jamaah bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita hadir di takziah yang ke-7 hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan daripada segala urusan kita, dan kita jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak kita jadikan anak yang saleh dan salehah, anak yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم الله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعله أوصل قبل سوى قرآنه من القرآن العظيم وما هل وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا المرحوم عبد الرحمن بن حاجي ماسن وخصوصا المرحوم حاجي مسنة بن حاجي مسنة وخصوصا المرحوم أحمد بنت هارون وخصوصا المرحوم كاملة زيد رفاية بنت زوجة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأخرج نزلهم وسلخوا. اللهم أنرحم وغفر أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.